Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Tsumma shalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa setia channel HRKU, alhamdulillah dimanapun kita semua berada, saudara-saudaraku sekalian, kembali terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia Allah yang selalu Allah limpahkan, selalu Allah curahkan kepada kita semua. Dan tentunya sebagaimana yang per hari video ini akan diupload, akan menunjukkan pada kita berada pada tanggal 17 Agustus 2023. Dan ini tentunya kita ketahui sebagai hari ulang tahun bangsa Indonesia, bangsa yang sama-sama kita cintai. Kemudian kita mengetahui umur bangsa kita ini sudah menginjaki angka 78. Ini tentunya bukan usia yang cukup tua untuk sebagai sebuah negara merdeka. Namun jika kita meninjau kepada negara-negara yang memiliki kemerdekaan yang sama dengan Indonesia, maka kita ketahui bahwa umur bangsa Indonesia sebagai negara merdeka itu sudah cukup lama. Namun Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu tentunya kita kembali bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia Allah. Tentunya kita sama-sama akhirnya dapat merasakan kemerdekaan, kita sama-sama dapat merasakan hidup dengan tenang, hidup tanpa tekanan dari bangsa asing, dan juga kita juga merdeka dari berbagai hal tentunya. Dan andai bukan karena rahmat Allah, juga bukan karena buah dari perjuangan para pendahulu kita yang memiliki cita-cita yang tinggi, para leluhur kita itu memiliki cita-cita yang tinggi untuk memerdekakan bangsa kita ini, tentulah mungkin kita saat ini belum tentu akan merasakan kenikmatan dalam keadaan yang aman sebagaimana yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Karena nikmat-nikmat berada dalam situasi yang aman, alhamdulillah, mungkin sama-sama di antara kita sejak kita lahir itu sudah tidak merasakan lagi hidup dalam suasana yang mencekam, hidup dalam tekanan bangsa asing yang bahkan bukan tekanan yang kita dapatkan itu bukan dari saudara kita, bukan dari orang-orang yang hidungnya sebagaimana hidung kita, kulitnya sebagaimana kulit kita. Justru orang yang memberikan perintah, orang yang memberikan penindasan kepada kita itu justru bukan orang yang kita kenal atau orang yang familiar secara fisik dengan kita, tapi justru orang yang datang dari negara yang jauh. Mereka tidak banyak, namun mereka dapat mengontrol kita karena memang keterbatasan kecerdasan kita, keterbatasan ilmu kita ketika itu, keterbatasan tentu juga keterbatasan berbagai hal, termasuk juga persenjataan, ketahanan negara, hingga akhirnya kita cukup lama dijajah oleh bangsa asing. Alhamdulillah per 17 Agustus 1445 kita berhasil sebagai bangsa Indonesia itu memproklamirkan kemerdekaan kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, dengan tentunya dinamika perjalanan dan juga dinamika perjalanan yang sudah kita lalui sebagai sebuah bangsa yang masih belia juga tentunya. Namun Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di situ juga kita memahami bahwa kita mengetahui bahwa Indonesia ini bukanlah negara Islam. Namun di antara kita tentu sangat juga mengetahui, mungkin di antara penonton-penonton setia channel HRKU tentunya juga adalah seorang muslim. Kita juga sama-sama merasakan dan mengetahui bahwa negara Indonesia ini bukanlah negara Islam. Dan Indonesia meskipun memiliki mayoritas penganut agama Islam, masyarakatnya beragama Islam secara mayoritas, namun Indonesia sendiri itu bukanlah negara Islam. Itulah yang membuat kita memahami bahwa meskipun yang memerdekakan Indonesia ini itu tidak kurang ulama ketika itu, tidak kurang perjuangan para santri ketika itu, yang notabene tentunya adalah orang-orang yang beragama Islam, tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh nasionalis kita ketahui mereka juga adalah orang yang beragama Islam. Namun mengapa mereka tidak menjadikan negara ini negara Islam adalah karena adanya toleransi ketika itu yang menimbang, meninjau dan lain sebagainya, yang mempertimbangkan bahwa
Indonesia ini ketika itu dimerdekakan oleh orang-orang yang bukan hanya meskipun minoritas, tapi tetap dipertimbangkan bahwa yang memerdekakan Indonesia ketika itu bukan hanya orang-orang Islam. Dan kita ketahui juga bahwa Indonesia yang saat itu ingin dimerdekakan, yang mungkin disebut ketika itu masih Nusantara, itu terdiri dari suku dan kebudayaan yang beragam sekali, dan juga akhirnya etnis dan agama juga akhirnya berbeda. Dan tentunya karena memang memiliki cita-cita yang sama, maka akhirnya terwujud kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan akhirnya ulama dan juga para tokoh bangsa yang notabene beragama Islam ketika itu berbesar hati mengedepankan toleransi, akhirnya sepakat menyatakan bahwa Indonesia ini adalah bukan negara Islam, tapi negara demokrasi dan lain sebagainya. Dan akhirnya di situ kita pahami bahwa ketika kita sebagai seorang muslim, kita belajar dari pendahulu kita, para pendiri bangsa kita yang juga beragama sebagaimana agama kita, Islam, tentunya untuk mewujudkan sikap-sikap toleransi ini, tidak merasa benar sendiri, mempertimbangkan, berbesar hati ketika melihat orang-orang yang mungkin notabene bukan orang yang seagama dengan kita, namun mereka sebangsa, maka ketahuilah mereka tetap adalah saudara kita. Jika kita meninjau, jika kita memperhatikan, jika para pendahulu kita yang muslim itu ingin menjadikan negara kita sebagai negara muslim, negara Islam, tentulah besar potensinya, karena memang yang duduk di parlemen, yang duduk ketika membicarakan bagaimana hendaknya Indonesia ini dijadikan, ketika itu mayoritas adalah ulama-ulama, mayoritas adalah orang-orang yang beragama Islam, tentulah mereka bisa menjadikan Indonesia ini negara Islam. Namun karena sikap toleransi yang dimiliki oleh para pendahulu kita, dan inilah tentunya yang harus kita warisi sebagai umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia tentunya. Dan kemudian kita juga masuk kepada bagaimana akhirnya kita ingin mempertahankan cita-cita yang sudah dicita-citakan, dan alhamdulillah Allah izinkan kita sebagai bangsa mewujudkan cita-cita para leluhur kita, yaitu mendapatkan kemerdekaan. Dan akhirnya ketika kita sudah mendapatkan kemerdekaan ini dan kita sudah menikmatinya, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini? Ketika kita mungkin bertanya apa yang telah bangsa ini berikan kepada kita, sudah sangat banyak yang bangsa dan negara NKRI ini berikan kepada kita. Dan sekarang pertanyaan tentunya, apa yang akan kita berikan kepada bangsa kita? Apa partisipasi kita dalam menjaga keutuhan bangsa kita dan juga keutuhan NKRI kita ini? Karena kita tentunya menginginkan bangsa kita ini akan selalu independen. Kita menginginkan kemerdekaan ini tentunya berlangsung selama-lamanya, hingga mungkin Allah akhirnya memutuskan untuk mengakhiri dunia ini. Dan juga kita juga tentunya menginginkan keutuhan bangsa kita ini itu ada selama-lamanya gitu, tidak hanya terukur oleh atau terkikis oleh hal-hal yang nantinya akan menggerogoti keutuhan NKRI kita. Namun di sini kita akhirnya mencoba mempelajari di antara hal yang tentunya dapat kita terapkan dan kemudian kita amalkan, itu adalah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Yang paling utama sekali tentunya adalah memulai dari diri kita sendiri, karena agama kita, agama Islam itu adalah agama yang Allah sendiri mengatakan, alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang yang beriman, kalian bertanggung jawab untuk diri kalian sendiri. Maka ketika rasa tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, memulai kebaikan dari masing-masing personal kita, masing-masing diri kita terlebih dahulu, tentunya hal-hal kecil seperti inilah yang akan nantinya melahirkan kebaikan secara global, kebaikan secara universal, dan akhirnya kita bisa saling bersaudara, kita akhirnya bisa saling bertasamuh, bertoleransi dengan saudara-saudara kita yang lain, mungkin berbeda secara pemikiran, berbeda secara ideologis, berbeda secara keyakinan beragama, berbeda secara kesukuan, berbeda secara etnis dengan kita. Namun selama kita menjadi bangsa Indonesia, tentulah kita mengetahui bahwa kita pada hakikatnya bersaudara, yaitu saudara sebangsa. Dan tentunya inilah yang harus kita pahami untuk kemudian nantinya kita jaga keutuhan
bangsa negara kita, dan mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada para pemimpin kita, kepada seluruh masyarakat kita, kepada para guru-guru kita untuk selalu dapat nantinya bersinergi dalam mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan, dan mudah-mudahan nikmat dari kemerdekaan ini dapat kita rasakan hingga akhir hayat kita kelak. Maka itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak maaf. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.